Sebelumnya di Forever Evil, melihat retakan di langit, Ultraman pun merasa makhluk yang menghancurkan universe mereka akan datang yang langsung melemahkan Ultraman dan membuatnya tidak berdaya. Tapi sebenarnya di Earth 3, makhluk yang menghancurkan universe-nya adalah Anti-Monitor yang sedang mengumpulkan kekuatan. Sebelum mulai ke pembahasannya, Mr. A mau terima kasih dulu buat Mamang Dagus, dan abis Darkseid War kita langsung mundur ke Crisis on Infinite Earth. Melanjutkan dari Forever Evil, cerita ini dibuka dengan narasi dari The Gods of Knowledge, yaitu Metron yang mengungkapkan rahasia gelap dari alam semesta, di mana dunia yang ditinggali orang-orang sebenarnya pernah hancur dan tercipta lagi, hancur dan tercipta lagi, dan terus berlangsung seperti sebuah siklus dari munculnya organisme kecil sampai tewasnya Superman, tapi ini harus segera berhenti. Siklus ini juga hanya diketahui oleh sedikit orang, dan setiap siklus ini terjadi, universe utama mulai tidak stabil dan juga terancam. Setelah itu, Metron juga terlihat memperhatikan seorang pria bernama Wilson Morgan yang selamat dari Amazovirus yang akhirnya memberinya kekuatan listrik. Morgan terlihat berusaha menyelamatkan anak dari tetangganya yang diculik, tapi sayangnya karena kurangnya pengalaman, Morgan ditembak dan penculiknya melarikan diri. Dan ketika dia sekarat, Morgan bisa melihat keberadaan Metron, tapi Metron terlihat tidak peduli karena kematian dari seorang manusia tidak berefek padanya, dan saat ini perang antar dua makhluk terkuat di alam semesta sebentar lagi akan terjadi, dan jika dia tidak menghentikannya maka siklusnya akan kembali terulang, dan kali ini alam semesta tidak cukup stabil untuk bertahan. Metron juga mengungkapkan kalau dia telah duduk di Mobius Chair dari awal penciptaan, bahkan sebelumnya, dan dia telah menjadi seorang pengamat, dan meski kematian dari manusia tidak berefek padanya, tapi tanpa mereka maka tidak akan ada yang bisa diamati yang merupakan tujuan hidupnya. Dan meski dia telah memutuskan tidak akan pernah menggunakan pengetahuannya untuk ikut campur dalam apapun, tapi dia telah melanggarnya ketika ancaman yang dia lihat terlalu besar. Dan pertama kali dia melanggar itu di suatu tempat yang sangat jauh dari bumi, di mana dua planet yang sangat berbeda berbagi tata surya yang sama, yaitu planet Apokolips, tempatnya perbudakan dan penindasan yang diperintah oleh rasa takut, dan juga planet New Genesis, surga bagi budaya dan pengetahuan tanpa adanya masalah yang berbahaya. Dan sampai saat ini banyak yang mengira dia setia pada New Genesis, tapi sebenarnya dia tidak memberikan kesetiaannya pada siapa-siapa. Dan sekali setiap 10 tahun, dua planet tersebut berada di tempat yang berdekatan dan mulai berperang. Jadi untuk menghentikan perang itu, dia akhirnya ikut campur. Dia pergi menghampiri Darkseid untuk membuat perjanjian dan menghentikan perang ini. Tapi Darkseid berkata dia tidak akan pernah berhenti sampai dia mengendalikan semua orang, termasuk mengendalikan Metron. Mendengar itu, Metron pun menanyai Darkseid apa yang akan dia lakukan jika tidak ada lagi makhluk yang tersisa untuk dia kendalikan. Metron pun berkata kalau perjanjiannya mudah, di mana Darkseid dan Highfather akan bertukar anak untuk mengikat perjanjiannya. Mendengar itu, Darkseid pun berkata kalau dia memiliki banyak anak, dan jika salah satunya berada di New Genesis, hal itu tidak akan menghentikannya menyerangnya. Mendengar itu, Metron berkata padanya kalau mungkin hal itu tidak akan menghentikan Darkseid, tapi itu akan menghentikan Highfather menyerang Apokolips. Mendengar itu, Darkseid tertarik dan memutuskan setuju. Metron pun langsung pergi menghampiri Highfather dan menjelaskan perjanjiannya, tapi Highfather seketika menolaknya karena Apokolips adalah dunia neraka bagi anaknya. Tapi mendengar itu, Metron memberitahu jika Darkseid setuju, yang membuat Highfather seketika bimbang. Highfather pun tidak punya pilihan, dan meski anaknya telah memohon-mohon untuk jangan dikirim, tapi karena Metron berkata hanya inilah caranya untuk menghentikan perang, Highfather tidak punya pilihan. Kedua kubu pun bertemu di area netral, dan setelah melakukan perpisahan, Orion dari Apokolips dan Scott Free dari New Genesis bertukar posisi, dan Highfather berusaha menjinakkan Orion sementara Scott Free dilempar ke tempat perbudakan. Perjanjian pun tercipta, tapi bertahun-tahun kemudian sesuatu yang tidak Metron antisipasi tiba-tiba terjadi. Sebuah makhluk misterius bernama Anti-Monitor bangkit, dan entah bagaimana Anti-Monitor memiliki kekuatan untuk melahap sebuah universe
multiverse, dan untuk pertama kalinya multiverse mulai terancam. Dia melihat universe demi universe hancur, dan dia juga melihat orang-orang bergabung untuk melawan Anti-Monitor, sampai akhirnya Anti-Monitor dikalahkan dan multiverse terlahir kembali dalam satu universe yang membuat dia mengamatinya dengan mudah. Sampai ancaman lain juga mulai terjadi. Parallax Hal Jordan berusaha menciptakan ulang multiverse dalam event Zero Hour. Para survivor dari original multiverse mengembalikan multiverse di event Infinite Crisis yang pernah Mr. E bahas, dan yang terbaru adalah terciptanya ulang multiverse ketika The Flash bertarung dengan Reverse Flash dalam event Flashpoint. Multiverse pun kembali terlahir, tapi sayangnya tidak cukup kokoh karena multiverse telah memasuki banyak siklus yang menciptakan kebingungan, dan dia tahu kalau Anti-Monitor pasti menyadarinya, dan sekarang Anti-Monitor berada di Earth 3, dunia asal dari Crime Syndicate, sebelum melarikan diri darinya. Saat ini Anti-Monitor sedang bersiap untuk melacak Crime Syndicate dan sekali lagi berencana melancarkan serangan ke Universe Justice League untuk melahap universe-nya. Dan meski orang-orang mengenalinya sebagai Anti-Monitor, tapi dia tahu nama lain darinya, yaitu Mobius. Metron pun menyapa Anti-Monitor dengan nama aslinya, tapi Anti-Monitor melarang Metron memanggilnya itu karena dia tidak ingin mendengar nama itu lagi. Setelah itu Anti-Monitor menyerang Metron dengan antimatter energinya, tapi Metron hanya bergeming karena selama dia duduk di Mobius Chair, serangan antimatternya tidak akan berpengaruh. Anti-Monitor pun berkata dia tahu karena dia yang menciptakannya, yang membuat Metron bertanya-tanya kenapa dia selalu berusaha menghancurkannya, dan Anti-Monitor menjawab karena itulah yang dia lakukan. Metron bertanya lagi apakah itu untuk menebus dosanya, dan Anti-Monitor menjawab kalau kutukannya, takdirnya, atau alasannya sudah tidak penting karena sejak Metron mengambil kursinya, dia telah menjadi pengamat sedangkan dirinya menjadi penghancur. Mendengar itu, Metron pun berkata kalau dia tidak bisa membiarkan Anti-Monitor menghancurkan universe lagi karena saat ini multiverse tidak akan selamat dari krisis. Mendengar itu, Anti-Monitor berkata kalau dia tidak akan menghancurkan multiverse, tapi Metron mempertanyakan aksinya yang menghancurkan Earth 3, menyerap energinya dan membuka gerbang multiverse untuk dieksploitasi orang lain. Dan saat ini dia melihat convergence dari timeline dan universe di mana Brainiac sebentar lagi menemukannya, tapi Anti-Monitor berkata kalau Brainiac hanya mencari pengetahuan dan Brainiac tidak akan melakukan apa-apa. Dia tidak akan menemukan apa-apa dan tidak akan menemukan kebenaran. Tapi meski begitu, Metron tetap menawarkan kesepakatan kepada Anti-Monitor antara mereka berdua, di mana kalau Anti-Monitor tidak menyerang bumi, dia akan berhenti mencari pengetahuan dan akan membantunya mencari cara untuk mengembalikannya seperti semula, dan dia akan membantu menghilangkan kutukannya. Mendengar itu, sambil membuka helm, Anti-Monitor berkata kalau Metron tidak memiliki kekuatan untuk itu, tapi dirinya tahu seseorang yang bisa, dan dia bisa lepas dari siklus ini, dia bisa berhenti menjadi penghancur, dan dia telah menemukan caranya. Mendengar itu, Metron memberitahu Anti-Monitor kalau dia berusaha menghancurkan multiverse lagi, maka amukan Darkseid akan jatuh padanya, tapi Anti-Monitor langsung tertawa, dan tiba-tiba sebuah serangan dilancarkan ke Metron yang bisa menembus perisai Mobius Chair, dan ketika Metron jatuh tersungkur, Anti-Monitor berkata dia ingin berperang dengan Darkseid karena kematian Darkseid adalah kunci dari semuanya, dan Metron akan menjadi saksi kalau era New Gods akan berakhir dan era Anti-God akan bangkit. Dan seorang wanita yang menyerang Metron tadi membenarkan perkataan Anti-Monitor karena kematian ayahnya adalah kuncinya.